Pada artikel sebelumnya saya sudah membahas tentang ini, tapi untuk kali ini akan dibahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi. Baiklah, langsung kepada pembahasannya. Dan sebelum kita memulai melakukan atau memulai dengan satu contoh, akan saya siapkan terlebih dahulu tool yang akan saya gunakan. Oke, ini tool ini akan saya komparasikan penggunaannya dengan shape builder tool. Oke, untuk mengekspan, klik saja panah yang ada di sini seperti ini, kemudian bisa dipindahkan. Dalam sebuah desain tentu warna adalah komponen yang tidak bisa kita tinggalkan. Oke, klik, tahan, dan drag saja. Oke, seperti ini. Masuk pada contohnya. Contoh penggunaan dari Pathfinder ini yang terdiri dari beberapa tool di sini. Ini nanti akan saya bandingkan dengan penggunaan shape builder. Jadi dari beberapa fungsi tool yang di sini, bagaimana ini bisa dilakukan oleh satu tool shape builder. Jadi komparasinya seperti itu. Oke, masuk pada wilayah contoh. Misalkan di sini akan saya tambah shaping seperti ini. Untuk menjadikan sebuah shaping itu agar presisi atau bentuknya sempurna atau fix, saat klik tahan shift pada keyboard, di bentuknya dia akan fix seperti ini. Tidak bisa kita customize. Kalau kita klik shift maka bentuknya akan presisi seperti ini. Oke, akan saya ganti warnanya biar lebih mudah. Oke, seperti ini. Kita akan jadikan dua objek itu menjadi unite. Unite itu artinya bersatu atau disatukan seperti ini. Dan bagaimana unite dilakukan dengan shape builder itu? Tinggal seperti ini, klik pada objek pertama, drag ke objek kedua, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita minus front, maknanya lebih kepada bahwa objek akan dipotong sesuai dengan objek yang ada di depan. Oke, yang ada di atas atau di depan seperti ini. Dan minus front ini kebalikan daripada minus back, jadi pengertiannya pun kebalikan dari minus front seperti ini. Oke, lalu bagaimana untuk shape builder melakukan ini, minus front dan minus back? Oke, tekan Alt pada keyboard sehingga muncul tanda minus pada mouse seperti ini, klik dan tahan, drag sini. Oke, sebaliknya juga klik Alt, klik dan tahan seperti ini. Sangat sederhana sekali tentunya. Kemudian untuk yang kedua yaitu intersect. Intersect itu sendiri pengertian secara bahasa telah memotong atau silang menyilang, tapi untuk bahasa Indonesia lebih tepatnya adalah objek yang berpotongan. Jadi karena nanti yang tersisa dari gambar ini ketika kita intersect adalah gambar yang berpotongan saja. Oke, saya perlihatkan seperti ini sekali lagi. Nah, bagaimana shape builder tool melakukan itu? Itu pun sangat simpel. Tekan Alt, klik di sini, klik di sini. Oke, sudah bisa. Oke, kemudian yang berikutnya adalah exclude. Exclude itu adalah pengecualian atau mengecualikan. Jadi kebalikan dari intersect sebenarnya. Kalau intersect yang berpotongan yang tersisa, tapi kalau untuk yang exclude yang berpotongan ini yang
terseleksi atau yang hilang. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana path builder tool shape builder tool melakukan itu, melakukan extrude ini? Caranya tahan pada keyboard, tahan alt pada keyboard, klik saja, akan seperti ini. Oke, kemudian objek ini bisa kita pisahkan seperti ini misalkan. Oke, kemudian kita akan lanjutkan misalkan dengan objek yang berbeda, tidak monoton seperti ini. Kita ganti dulu warnanya seperti ini misalkan. Oke, extrude sudah. Kemudian kita masuk kepada divide. Divide pengertian secara harfiahnya itu adalah membagi. Artinya bahwa dari dua objek yang sebelumnya ini akan terbagi sesuai dengan potongannya. Jadi kalau misalkan yang berpotongan dari dua objek ini satu, maka tambahan objeknya adalah satu. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, yang gambar awalnya adalah 2 dan ada satu objek yang berpotongan, maka nanti ini akan menghasilkan 3 objek. Oke, seperti ini. Kita misalkan seperti ini. Kalau kita akan menjadi 3 objek seperti ini. Lalu bagaimana itu juga bisa dilakukan dengan shape builder tool? Caranya adalah klik di sini, klik di sini, klik di sini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya misalkan trim ini pengertian secara harfiah memotong atau memangkas. Oke, seperti ini. Jadi objek yang di atas memotong objek yang di bawahnya, dan objek yang bentuk potongan objek adalah sesuai dengan bentuk pemotongnya. Misalkan seperti ini. Kalau kita seperti ini. Oke. Nah, kalau menurut hemat saya sebenarnya match ini kalau pengertian secara harfiah itu adalah menggabungkan, tapi dalam aplikasinya itu lebih mendekati pengertiannya kepada trim ini. Coba kalau seperti ini, bandingkan hasilnya kalau misalkan kita lepas. Tuh, tidak berbeda dengan hasil trim seperti itu. Nah, bagaimana shape builder tool melakukan merge atau trim ini? Oke, sangat simpel. Klik di sini shape builder tool, klik dan tahan ke arah sini. Oke, kalau kita lihat hasilnya seperti ini, mudah sekali tentunya. Oke, kita pindahkan.
Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan begini, kita rubah dulu warnanya dengan warna berbeda agar lebih mudah kita melihat. Oke, misalkan begini. Kemudian sekarang crop di sini ini tidak berbeda dengan intersect dalam aplikasinya. Misalkan kalau kita crop ya, hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir adalah outline. Jadi yang objek ini akan bergabung, outline-nya akan bergabung, menghasilkan seperti ini. Oke. Demikian komparasi satu persatu antara penggunaan Pathfinder yang terdiri beberapa tool ini dengan Shape Builder tool. Jadi pada kesimpulannya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh Shape tool yang ada pada Pathfinder bisa juga dilakukan oleh Shape Builder tool ini. Untuk lebih jelasnya lagi, misalkan akan saya contohkan dalam satu untuk desain, misalkan seperti ini. Saya akan membuat sebuah contoh, klik dan tahan, drag. Dan kalau saat kita drag sambil menekan kontrol, maka bentuk dari objek akan berubah. Ini seperti ini, misalkan. Oke, ini saya saat drag sambil menekan kontrol. Kemudian di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 runcing. Kalau kita tambahkan menjadi 6, yaitu tekan arah panah ke atas untuk menambah atau tekan arah panah ke bawah untuk mengurangi. Ya, seperti ini misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Oke, misalkan begini. Kemudian akan saya duplikasikan objek ini. Dan kemudian saya transformasi. Jadi seperti ini. Oke. Saya ingin menghilangkan fill yang ada di tengah objek ini. Saya bisa menggunakan dua tool di sini, yaitu yang ada pada Pathfinder sama Shape Builder tool. Kalau dalam Pathfinder tentunya karena yang dikecualikan yang di tengah, maka adalah exclude seperti ini. Lalu bagaimana kalau dengan Shape Builder tool? Ini pun mudah. Jadi klik Alt pada keyboard, kemudian tengah, klik di objek ini, maka akan menjadi seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita aplikasikan lagi dengan objek lainnya, misalkan seperti ini. Nah, saya akan buat untuk menambah dengan menekan tambah panah pada keyboard, mengurangi jika panah ke bawah. Misalkan saya ingin seperti ini. Untuk merubah sudut drag mouse,
sambil tekan kontrol pada keyboard seperti ini misalkan. Oke. Lalu bentuk ellipse pastikan ada di tengah-tengah objek. Klik shift, tahan, kemudian klik alt, klik tahan dan drag seperti ini. Drag keluar. Oke. Seperti ini. Kemudian kita intersect, objeknya akan berubah menjadi seperti ini. Dan yang kedua, pastikan juga di tengah seperti ini. Klik shift tambah klik alt, klik dan tahan, drag keluar seperti ini. Kalau kita tunjukkan dengan feel yang berbeda, dibentuknya seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan extrude atau seperti cara yang pertama tadi dengan shape boulder tool, klik alt, kemudian klik pada objek seperti ini.